Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan akan membacakan atau membahas tentang rangkuman sistem digital, yaitu pertama-tama bab 1. Bab 1 adalah membahas sistem digital. Sistem digital merupakan pemahaman yang paling sederhana dan mendasar dalam pembelajaran di bidang teknik informatika. Dalam sistem digital akan membahas tentang sistem bilangan, konversi bilangan, gerbang logika, dan rangkaian logika, atau juga aljabar boolean, dan peta kernel. Pengertian sistem digital adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen elektronika dan gerbang-gerbang logika yang diproses secara biner oleh bilangan binary atau biner, yaitu bilangan 0 dan bilangan 1. Serta bilangan-bilangan 0, 1 itu akan merupakan dasar pembentukan angka digital mulai dari 0 sampai dengan 9. Rangkaian analog dan rangkaian digital itu pertama itunya. Dalam rangkaian analog memiliki komponen elektronika aktif dan elektronika pasif. Namun tidak memiliki komponen gerbang logika. Rangkaian digital terdiri dari komponen gerbang logika ya. Rangkaian digital terdiri dari komponen elektronika dan elektronika aktif dan komponen elektronika pasif, dan dilengkapi dengan komponen gerbang logika. Rangkaian elektronika berfungsi mengolah sinyal, komponen elektronika komponen elektronika pasif, dan komponen pasif tidak memerlukan sumber arus atau tegangan. Elektronika aktif memerlukan sumber arus atau tegangan. Rangkaian analog yaitu sinyal bersifat kontinu. Rangkaian digital sinyalnya bersifat diskrit. Ada juga representasi besaran digital. Representasi nilai logika 0 pada beberapa komponen rangkaian listrik dapat dinyatakan dengan besaran yang suatu nilai atau bekerja setidaknya suatu komponen elektronika dalam suatu rangkaian. Komponen pertama adalah suatu sumber tegangan dalam suatu rangkaian digital. Komponen kedua lebih tepatnya dikatakan titik grounding atau pertahanan pada suatu rangkaian. Komponen ketiga adalah dioda, yaitu dioda dari 1 sampai dengan 6 D6 yang terdapat pada rangkaian digital dipasang reverse bias. Artinya dioda tersebut tidak mengantarkan arus. Komponen keempat yaitu daerah cut transistor. Pada rangkaian tersebut terdapat transistor Q1. Komponen kelima itu saklar pada rangkaian tersebut yaitu S1 sampai dengan S4 dalam keadaan terbuka atau tidak dapat mengantarkan arus listrik, sehingga bisa dikatakan saklar dalam rangkaian tersebut berasosiasi nilai logika 0. Komponen terakhir itu light emitting diode LED. Pada rangkaian tersebut terdapat LED yang terpasang dengan benar. Sekian dari saya dari rangkuman bab 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bab kedua, gerbang logika. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan juga matematika boolean yang mengubah suatu atau mungkin beberapa logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Jenis gerbang logika, dasar dan simbolnya terdapat 7 gerbang jenis logik yang membentuk sebuah sistem elektronika digital. Yaitu pertama-tama ada gerbang AND, juga OR atau NOT, NAND, NOR, exclusive OR atau XOR, atau exclusive NOR, XNOR. Tabel yang berisikan fungsi variabel masukan yang menghasilkan keluaran logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Contohnya yaitu 1 gerbang N. Rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus arah 12 saklar dengan itu A dan B, dan LED dengan nama Y. 2 buah saklar dan B disusun seri. Prinsip kerja dari rangkaian tersebut, jika kedua saklar itu dalam keadaan terhubung atau menyala, maka LED akan juga menyala. OR, rangkaian seperti di atas, yaitu arus arah 2 saklar A dan B dan juga LED dengan Y. 2 saklar ini disusun paralel, kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara seri. Prinsip kerja dari rangkaian FMDA adalah jika suatu saklar atau kedua terhubung
maka LED akan menyala. Ya, yaitu ada juga 3 gerbang NOT. Rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus arah sebuah saklar A dan LED Y. Saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Prinsip kerja dari rangkaian tersebut adalah jika saklar ada terbuka, maka LED akan menyala. Ada 4 yaitu gerbang NAND, NOT N gitu. Rangkaian terdiri dari sumber tegangan searah ya seperti ini A dan B dan LED Y. Dua buah saklar dan A disusun seri, kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Jika salah satu saklar terbuka, maka akan menyala. Mirip dengan M, mirip dengan N tapi dibalik. OR yaitu seperti OR tapi akan dibalik, yaitu saklar paralel, kedua saklar tersebut dihubungkan secara paralel dan LED bertegangan dan LED secara paralel ya. Prinsip kerja dari rangkaian ekuivalen itu ya seperti OR. Jika kedua saklar tersebut nyala, maka LED akan menyala. Terbuka, maka LED akan menyala ya. 6. Gerbang eksklusif OR. Terdiri dari sumber tegangan secara ya seperti yang sebelumnya, dua buah A, tapi ini A dan B, saklar A dan B disusun dengan silang. Kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED yaitu paralel. Iya, yang tadi, jika kedua saklar dalam keadaan silang terbuka, maka akan menyala. Jadi kalau misalnya salah satunya tidak nyala, ya tidak nyala. Kalau NOR, eksklusif NOR, itu biasa A dan B LED Y. Misalkan silang lagi, kedua saklar dengan sumber tegangan dengan tapi LED dengan secara seri. Prinsip kejadian rangkaian tersebut, jika kedua saklar dalam keadaan silang terhubung, maka LED akan menyala. Ya, itu saja contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Bab 3, kemudian ada bab 3 yaitu sistem bilangan digital dan konversi bilangan. Pertama-tama ada sistem bilangan, yaitu sistem bilangan merupakan dasar sebuah bilangan dan merupakan dasar sebagai pembuat bahasa pemrograman tingkat rendah. Ini biasa kita kenal dengan bahasa mesin atau bahasa assembler. Yang pertama-tama contoh dari nomor tersebut adalah, atau bilangan tersebut adalah yaitu biner. Sistem bilangan biner terdiri dari 2 angka yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 merupakan dasar untuk semua bilangan. Contoh bilangan biner adalah 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 dan seterusnya. Kemudian ada oktal, sistem bilangan yang terdiri dari 8 angka, yaitu angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 7. Bilangan oktal tersebut merupakan bilangan yang lebih lengkap dibanding bilangan biner. Bilangan oktal terkenal dengan bilangan berbasis 8. Ya, contohnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau ya 0, 1, atau 7 lah, 2, 7 dan seterusnya. Desimal, ada juga desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari ya, seperti 0 sampai dengan 9. Bilangan desimal merupakan bilangan paling mudah yang digunakan karena tidak berbasis dan mudah untuk dikonversi. Ada juga heksadesimal. Bilangan heksadesimal terdiri dari 16 bilangan. Seperti ya, ini 9 bilangan dan juga ada simbol atau huruf, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seterusnya yaitu A, B, C, D, E, dan F. A, B, C, D, E, F. Kemudian yaitu konversi bilangan. Ya, konversi bilangan ya, bisa digunakan untuk mengubah suatu bilangan dari sistem bilangan lain menjadi bilangan yang berbeda ya, seperti konversi dari biner atau ke heksadesimal atau
desimal ke heksadesimal, yaitu sekian dari rangkuman ketiga. Bab 4 yaitu multiplexer. Multiplexer adalah suatu rangkaian digital yang terdiri dari beberapa masukan sinyal digital dan diproses oleh komponen-komponen dan processing, itu disebut dengan selektor, untuk menghasilkan suatu keluaran. Proses yang dilakukan oleh multiplexer disebut dengan multiplexing. Dalam proses ini, semua sinyal digital yang masuk akan diproses dan dipilih menjadi sebuah sinyal keluaran. Multiplexer merupakan penghubung atau interface dari beberapa masukan menjadi satu keluaran. Fungsi dari multiplexer adalah yaitu tadi menghubung atau interface dari beberapa masukan menjadi suatu keluaran. Masukan multiplexer yang paling cocok adalah sinyal digital karena komponen utamanya merupakan gerbang. Kemudian gerbang digital, sinyal analog yang mau diproses oleh multiplexer harus dilakukan perubahan terlebih dahulu dengan menggunakan analog to digital converter atau ADC. Manfaat multiplexer selain memproses beberapa sinyal menjadi satu, juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan data. Proses multiplexer atau multiplexing sangat banyak ragamnya, diantaranya yaitu frequency division multiplexing (FDM), time division multiplexing (TDM), dan code division multiplexing atau CDM atau CDM. Itu dari rangkuman bab 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.